Oke, baik. Eh, Jika tadi kita telah membahas mengenai tidak terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif dalam suatu perjanjian, itu dapat mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan maupun batal demi hukum. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal lain yang dapat menyebabkan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan. Nah, menurut Profesor Bekti, hal-hal yang dapat menyebabkan suatu batalnya perjanjian selain tidak terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif itu adalah suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Nah, jadi ketika dalam suatu perjanjian itu terdapat unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan, berarti perjanjian itu dapat dibatalkan. Nah, dalam hal mengenai paksaan, jadi paksaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu paksaan rohani atau paksaan secara psikologi. Nah, paksaan rohani maupun paksaan secara psikologi itu ketika seseorang menyetujui suatu perjanjian dengan keadaan tidak bebas. Misalkan jika dia tidak menandatangani surat perjanjian itu, maka keselamatannya akan terancam. Atau jika dia tidak menandatangani perjanjian itu, maka keluarganya akan diteror. Nah, jadi bukan paksaan dalam bentuk fisik di sini, tetapi paksaan secara psikologis. Jadi ketika seseorang yang menandatangani suatu perjanjian dengan cara tangannya dipaksa oleh pihak lain untuk menandatangani suatu perjanjian, itu bukan yang dimaksud dalam paksaan di sini, tetapi lebih kepada paksaan secara rohani maupun secara psikis. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai kekhilafan. Nah, kekhilafan di sini adalah sesuatu persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang apabila dia tidak khilaf, maka dia tidak akan melakukan persetujuan atau perjanjian itu. Nah, misalkan ketika saya membeli sebuah lukisan yang saya anggap itu adalah lukisan dari pelukis A, tetapi ketika saya sampai di rumah, saya baru sadar bahwa ternyata lukisan ini adalah bukan yang dibuat oleh lukisan A, atau misalkan lukisan itu adalah lukisan tiruannya. Nah, maka hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk dimintakan pembatalan suatu perjanjian karena kekhilafan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penipuan. Nah, penipuan ini selain dapat masuk ke ranah pidana, itu juga dapat masuk ke ranah perdata. Nah, penipuan itu terjadi misalkan gini, suatu seseorang itu meyakinkan seorang pembeli dengan suatu rangkaian kebohongan yang tersistematis. Jadi kebohongan itu telah dia lakukan, telah dia jalankan dengan rangkaian kata-kata yang mengandung tipu muslihat untuk meyakinkan si pembeli ini. Nah, ketika seseorang itu ingin menjual mobil yang dimana mobil tersebut telah diganti hal-hal seperti diganti mereknya yang awalnya mereknya itu merek-merek yang sangat tidak terkenal, kemudian diganti menjadi merek terkenal, kemudian bodinya dipoles seolah-olah menyerupai yang baru. Nah, itu sudah merupakan salah satu bentuk perbuatan tipu muslihat
apalagi didukung dengan rangkaian kata-kata untuk meyakinkan si pembeli ini, sehingga si pembeli ini percaya bahwa mobil yang hendak ia beli ini adalah mobil yang asli. Nah, sehingga ketika terjadi transaksi tersebut, maka transaksi itu dapat dibatalkan karena alasan penipuan ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai hukum perseroan terbatas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.